55. Beberapa jam sebelumnya, Rainero mendapatkan kabar kalau Jessica telah meminta seseorang mencari kamar di mana Shenina rawat. Jessica memang tahu di mana Shenina dirawat, tapi hanya sebatas nama rumah sakitnya, tidak dengan kamarnya. Oleh sebab itu, Jessica meminta seseorang mencari kamar Shenina dirawat. Setelah itu, ia pun memesan seragam perawat secara online untuk menjalankan aksinya. Jessica menyeringai, setelah semua persiapannya komplit, ia pun bergegas untuk menjalankan aksinya. Namun, saat baru saja Jessica membuka pintu kamar hotel, tiba-tiba telah berdiri dua orang perempuan berbeda usia. Sepertinya kedua orang itu merupakan ibu dan anak sebab wajah keduanya mirip. "Maaf, kalian." Brak, bruk. Tiba-tiba kedua perempuan itu mendorong kasar tubuh Jessica hingga kembali masuk ke dalam kamar. Kemudian perempuan yang usianya sepertinya tak jauh berbeda dengan Jessica itu menutup rapat pintu sambil menyeringai. "Heh, brengsek. Siapa kalian? Hah? Kenapa kalian bersikap kasar padaku? Hah?" Teriak Jessica tak terima ia didorong kasar oleh sang wanita paruh baya hingga ia terjatuh dengan posisi terduduk di lantai. Kedua wanita berbeda usia itu pun menyeringai, "Dasar jalaang tak tahu diri. Masih belum sadar dengan kesalahanmu, hah?" Cibir sang wanita muda. Jessica mendengkus kasar, "Apa maksudmu, hah? Jangan bertele-tele. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk meladeni jalaang seperti kalian," sentak Jessica geram. Plak. Tiba-tiba wanita parubaya itu menamparkan pipi Jessica sekuat tenaga membuat sudut bibir Jessica berdarah seketika. "Apa katamu? Jalaang? Hei perempuan binal, tidak sadarkah kau siapa yang jalaang di sini? Aku apa kau? Perempuan tak tahu malu yang mau aja tidur dengan suami orang hanya demi uang." Wanita itu terkekeh sinis membuat gigi Jessica bergemeletuk. "Kenapa? Suka-suka aku dong. Lagian mereka yang mau dengan tubuhku jadi terserah aku. Mereka sendiri yang mendekat, bukan aku yang menjajakan. Artinya aku ini terlalu cantik dan memikat dibandingkan istri-istri mereka," jawab Jessica jumawa membuat anak dari wanita paruh baya itu menggeram marah. Ia lantas mendekat dan langsung menjambak-jambak rambut Jessica. Jessica menjerit kesakitan seraya mencoba melepaskan jambakan di rambutnya, tapi ternyata sulit. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" seru seseorang yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. "Honey, please tolong aku. Ada wanita gila yang menjambak rambutku," pekik Jessica membuat laki-laki yang bersuara tadi segera berlari ke arah pintu masuk. "Mom my, Sarah," gumam laki-laki itu terkejut dengan wajah yang sudah pucat pasi. Jessica membulatkan matanya saat menyadari kalau kedua wanita itu merupakan keluarga sugar daddy-nya. Jadi kemungkinan besar, wanita parubaya itu adalah sang istri dan wanita yang usianya seumuran dirinya adalah putri dari dua orang itu. "Halo, sayang. Kenapa? Terkejut kenapa aku tiba-tiba bisa berada di sini?" tanya sang wanita setengah mengejek. "Mommy, ini tidak seperti yang aku pikirkan." "Begitu. Memang seperti apa yang aku pikirkan. Bukannya justru apa yang ada di pikiranmu itu justru yang sebenarnya." "Mom, Sarah, sungguh, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya, dia yang sudah menjebakku. Ya, perempuan jalaang ini sudah menjebakku. Kau harus percaya itu, sayang." Mendengar hal ini, jelas saja membuat Jessica marah. "Sayang, apa yang kau katakan? Kenapa kau justru menuduhku seperti itu? Hei kamu pasti istri Mer Ramon, bukan? Kau pasti sudah tahu kalau aku kekasih Mer Ramon. Dia mengatakan kalau ia sudah bosan denganmu. Wajar sih, ternyata istrinya sudah tua. Tidak seperti aku yang masih muda, cantik, dan yang pasti pintar memuaskan Mer Ramon, tidak seperti kain usang sepertimu. Tutup mulutmu, Jalaang. Jangan berbicara sembarangan dengan istriku." Pekik Ramon membuat Jessica terkesiap. Sang wanita muda yang tidak terima penghinaan Jessica atas ibunya pun segera menamparkan pipi kiri dan kanan Jessica dengan sekuat tenaga. "Dasar jalaang sialan.
Bahkan suaramu pun sama menjijikkannya seperti perbuatanmu, geram sang wanita muda. You, bitchah. Pekik Jessica dengan amarah yang sudah membuncah. Padahal ia ingin segera ke rumah sakit untuk menjalankan rencananya, tapi kedatangan kedua perempuan itu membuat waktunya terbuang sia-sia. Kalian benar-benar menjijikan. Pekik sang wanita paruh baya. Dan kau, beraninya kau melakukan ini di belakangku, hah. Dasar bajingan. Segera keluar dari hotel ini dan pergi dari rumahku. Jangan tampakkan lagi wajahmu di hadapanku. Mulai saat ini, kita bercerai. Aku akan segera mengurus surat perpisahan kita, tegas wanita paruh baya yang merupakan istri Ramon tersebut. No, Mom, jangan lakukan itu. Mommy dengarkan penjelasan Daddy dulu. Daddy benar-benar tidak sengaja. Jalaang inilah yang lebih dulu menjebak. Shut up. Kau pikir aku bodoh, hah? Aku sudah mengetahui perselingkuhanmu sudah sejak lama, tapi selama ini aku diam. Aku pikir kau akan berubah, tapi ternyata tidak. Kau justru makin menjadi. Jadi lebih baik kita berpisah agar kau bisa puas bercinta dengan jalaang peliharaanmu ini, desis wanita itu dengan sorot mata tajam penuh intimidasi. Mom. Wanita paruh baya itu mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapan sang laki-laki. Sarah, please tolong Daddy. Melas Ramon pada sang anak. Sang anak hanya tersenyum sinis, apa? Tolong. No way. Aku tak sudi memiliki ayah bajingan seperti dirimu, ucap sang anak. Kemudian ia mengajak sang ibu keluar, meninggalkan Ramon berdiri mematung. Semua ini gara-gara kau, sialan. Seharusnya kau tidak mengatakan hal itu tadi, sentak Ramon pada Jessica. Lalu kau ingin mengkambing hitamkan aku, begitu? Brengsek. Tiba-tiba laki-laki itu mendekat dan menjambak rambut Jessica yang belum sempat dirapikan. Jessica menjerit sebab jambakan kali ini lebih menyakitkan dari jambakan anaknya. Lepaskan tanganmu, brengsek. Pekik Jessica yang diabaikan Ramon. Gara-gara kau, istriku ingin menceraikanku. Jadi rasakan ini. Ramon pun membenturkan kepalanya di dinding. Jessica menjerit karena dahinya yang sudah bocor dan mengeluarkan banyak darah. Seperti belum puas, Ramon pun menghempaskan tubuh Jessica ke lantai sekuat tenaga. Ramon yang biasanya bersikap manis seketika menjelma seperti iblis. Khawatir Ramon makin berbuat nekat, Jessica pun gegas keluar dari dalam kamar yang kebetulan pintunya masih terbuka lebar. Bahkan Jessica sampai melupakan perlengkapan menyamarnya tadi. Yang Jessica pikirkan saat ini hanyalah keselamatannya. Namun Jessica salah bila ia bisa melarikan diri begitu saja. Saat ia sudah berada di pinggir jalan, tiba-tiba ada pengendara motor yang melaju kencang kemudian segera menyiram wajah Jessica dengan sebuah cairan. Jessica menjerit kesakitan saat rasa panas menjalar di seluruh wajah hingga ke leher. Jessica yang kesulitan membuka matanya karena cairan itu juga masuk ke dalam matanya lantas berjalan tak tentu arah hingga sampai ke tengah jalan. Di saat yang sama, ada sebuah mobil melaju kencang dan menyerempet tubuh Jessica hingga terjatuh dan kakinya terlindas. Jessica menjerit kesakitan, tapi tak ada satupun orang yang berniat membantunya. Bukan tak mau, hanya saja mereka khawatir bila ikut campur, maka mereka akan dijadikan saksi atau bahkan pelaku. Jadi mereka memilih aman, tapi ada juga yang memilih menghubungi pihak kepolisian dan juga rumah sakit untuk membantu Jessica yang sudah terkapar di tengah jalan dengan wajah yang terbakar dan kaki yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Jessica hanya bisa menangis dalam diam karena rasa sakit yang ia rasakan benar-benar menyiksa. Tak ada satupun orang yang berusaha menolong membuatnya benar-benar frustasi. Belum sempat ia melaksanakan niatnya untuk menyakiti Senina, tapi justru dirinya lah yang lebih dulu mengalami hal tak terduga. Sementara itu, di sebuah mobil, tampak seorang wanita muda menyeringai puas saat orang yang disuruhnya menyiramkan air keras ke wajah Jessica telah berhasil menjalankan perintahnya. Kini kau tidak bisa lagi memanfaatkan wajah cantikmu itu. Rasakan. Itu hadiah yang pantas kau dapatkan atas segala perbuatanmu. Tuan, terima kasih atas informasi yang kau berikan. Kalau tidak,
entah bagaimana aku menunjukkan pada Momi kebusukan Dedi selama ini, ujar seorang perempuan seraya menunduk sopan pada Rainero. Mereka tengah berbincang di kantin rumah sakit saat ini. Tentu saja kedatangan perempuan itu dengan niatnya sendiri untuk menyampaikan terima kasihnya atas bantuan tak terduga Rainero. Perempuan itu bernama Luisa. Dia adalah putri Ramon dan Lauren. Dan ia tahu tentang di mana ayahnya berselingkuh saat itu semua berkat informasi dari Rainero. Ya, beberapa jam yang lalu, Rainero mendapatkan informasi dari Axton kalau orang-orangnya yang mengawasi Jessica mengetahui kalau wanita itu meminta seseorang mencari keberadaan kamar Senina. Sebenarnya untuk letak kamar Senina dirahasiakan. Tapi karena Jessica yang ingin bermain-main dengannya membuat Rainero mempermudah rencananya. Rainero hanya ingin tahu apa yang ingin Jessica lakukan. Setelah itu, tak lama kemudian, Rainero mendapatkan informasi lagi kalau Jessica membeli set pakaian perawat. Sudah dapat ditebak, kalau Jessica berniat menyamar sebagai perawat untuk melenyapkan Senina. Namun, sebelum itu terjadi, Rainero sudah meminta orang-orangnya memberitahukan kegiatan Jessica pada Luisa. Ia tahu kalau Luisa memiliki dendam pribadi pada Jessica. Bahkan kini kemungkinan besar dendamnya akan kian membara setelah tahu kalau perempuan yang ia benci ternyata juga bermain dengan sang ayah. Dendam Luisa tidaklah main-main. Ia amat membenci Jessica karena sudah berselingkuh dengan tunangannya. Bahkan karena Jessica lah, tunangannya sampai lupa datang ke hari pernikahannya karena sibuk bermain dengan Jessica sehingga kelelahan dan tertidur pulas. Alhasil, pernikahan pun batal dan sejak itu, ia begitu membenci Jessica dan selingkuhannya. Sayangnya, saat itu Luisa tidak bisa menghancurkan Jessica. Di sana tidak ada hukuman untuk peselingkuh apalagi perzinahan sebab semua dianggap biasa. Luisa sangat marah, tapi sayang dia tidak bisa berbuat apapun selain memendam kebencian yang sebesar gunung. Lalu kini, di kesempatan ini Rainero menginformasikan sesuatu yang tak terduga. Padahal ayahnya tahu kalau Jessica merupakan penyebab hancurnya hari pernikahannya, tapi kenapa sang ayah justru main gila dengan Jessica? Tidakkah ia memikirkan perasaan ibunya sama sekali? Dengan api dendam dan amarah yang menyala-nyala, Luisa pun mengajak sang ibu mendatangi kamar Ramon dan Jessica. Awalnya ibunya tidak percaya saat Luisa mengatakan kalau ayahnya sedang berselingkuh saat ini. Tapi saat melihat dengan mata kepala sendiri, barulah Lauren tahu kalau suami yang begitu cintai selama ini tak lebih dari seorang bajingan. Lauren pun membuat keputusan untuk bercerai dan mengambil alih lagi hotel yang Ramon kelola selama ini sebab hotel tersebut sebenarnya masih milik keluarga Lauren. Lauren bertekad menjadikan Ramon seperti semula, yang tak lebih hanya seorang pria miskin yang tidak memiliki apa-apa selain rumah kecil peninggalan orang tuanya. Itulah hukuman yang tepat untuk laki-laki tak tahu diri seperti Ramon. Karena dendam dan amarah yang kian menggunung itulah, Luisa pun merencanakan menghancurkan kecantikan Jessica dengan menyuruh orang menyiramkan air keras ke wajahnya. Dengan begitu, ia tidak bisa lagi memanfaatkan wajah cantiknya untuk menghancurkan hubungan orang lain khususnya rumah tangga orang lain. Itulah hukuman yang tepat untuk wanita perusak hubungan orang lain, pikir Luisa. Tak perlu merasa sungkan. Aku hanya melakukan yang semestinya. Meskipun niat awal Rainero untuk menggagalkan rencana Jessica dengan membuatnya sibuk atau bahkan ketakutan, tapi siapa sangka Luisa memberikan Jessica pelajaran yang benar-benar tak terduga. Menurut informasi, wajah Jessica habis hampir semua rusak karena terbakar air keras. Belum lagi salah satu kakinya terpaksa diamputasi sebab tempurung lutut hingga ke bagian bawah yang remuk terlindas ban mobil. Rainero benar-benar tidak menyangka, nasib Jessica berakhir dengan sangat mengenaskan. Tanpa perlu ia turun tangan secara langsung, akhirnya perempuan licik dan kejam itu mendapatkan balasannya. Setelah beberapa jam terlelap akibat efek obat bius, akhirnya Senina pun membuka matanya. Namun yang pertama-tama ia periksa adalah perutnya. "Sweetie, kau sudah bangun?" ujar Rainero lembut dengan senyum mengembang di bibirnya. "Suamiku, bayi kita, di mana mereka?" "Mereka tidak apa-apa kan? Mereka, baik-baik saja kan?"
Tanya Senina panik saat meraba perutnya yang awalnya begitu besar tiba-tiba sudah mengecil. Rainero menggenggam tangan Senina dan mengecupnya. Sayang, kau tenang saja, sweetie. Bayi-bayi mungil kita baik-baik saja. Aku panggil dokter dulu ya untuk memastikan keadaanmu, ujar Rainero lembut sambil mengusap puncak kepalanya. Senina terdiam. Ia sebenarnya masih ingin bertanya, tapi Rainero tentu harus mendahulukan memanggil dokter untuk memastikan kesehatannya. Setelah mendapatkan pemeriksaan, Senina pun diizinkan bertemu dengan keluarganya yang lain termasuk bayi-bayinya. Dengan perasaan antusias, Senina menantikan kedatangan bayi-bayi mereka. Perawatlah yang akan membawakan kedua bayi mungil mereka ke dalam sana. Saat melihat dua orang perawat yang menggendong masing-masing bayi, senyum bahagia Senina tak dapat ia sembunyikan. Ia benar-benar bahagia apalagi saat kedua bayinya dibaringkan di sisinya. Air mata Senina berderai begitu saja. Rasa haru menyeruak, ia bersyukur karena bayi-bayinya baik-baik saja. Rasa takut yang tadi sempat hinggap, kini berganti kebahagiaan tak terkira. Terima kasih, sweetie, atas hadiah terindah ini. Ini benar-benar hadiah terbaik bagiku. Kau dan bayi-bayi cantik dan tampan ini adalah anugerah yang luar biasa yang takkan pernah aku sia-siakan. Maaf karena nyaris terlambat menyelamatkanmu. Namun aku berjanji, takkan pernah ceroboh lagi. Senina tersenyum lembut, tidak perlu menyalahkan diri. Semua terlanjur terjadi. Semua adalah takdir. Mau bagaimanapun kau melindungiku bila takdirnya seperti ini, maka kita bisa apa? Tak salah memang Rainero menjatuhkan hatinya pada Senina. Senina bukan hanya cantik parasnya, tapi juga hatinya. Rainero sampai berjanji dalam hati, takkan pernah menyakiti Senina dan akan selalu membahagiakannya sepanjang usia. Tak lama kemudian, satu persatu keluarga Rainero mendatangi Senina untuk melihat keadaan wanita itu dan bayi-bayinya. Delena sampai menangis terseduh seraya meminta maaf karena sudah membuat Senina mengalami hal tak terduga seperti ini. Bukan hanya pada Senina, Delena juga meminta maaf pada Gladys karena hampir saja membuatnya ikut celaka. Sama seperti dengan Rainero, Senina tidak menyalahkan Delena sama sekali. Sebab baginya, semua sudah menjadi bagian takdir yang harus mereka jalani. Begitu pula Gladys, ia pun tidak menyalahkan Delena sama sekali. Selamat ya, Gladys. Aku turut bahagia dengan kabar baik ini, seru Senina saat mengetahui lebar kehamilan Gladys. Terima kasih, Sen. Aku benar-benar bahagia. Namun kebahagiaan ini takkan mungkin pernah ada andai kau tak pernah hadir dalam kehidupanku, Sen. Terima kasih Sen karena hadir dan mau berteman denganku. Cek. Tak perlu membahas itu. Pertemuan kita pun sama, merupakan takdir. Aku pun bahagia bertemu denganmu. Andai kita tidak pernah bertemu, entah bagaimana nasibku dan anak-anakku. Dan entah bagaimana pula nasib hubunganku dengan Rainero. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun saling melempar senyum dan canda tawa. Untuk masalah Harold, Rainero belum menyampaikan apapun sebab ia takut Senina merasa syok. Meskipun ia tahu kalau Senina telah mati rasa pada ayahnya, tapi siapa tahu, isi hati sesungguhnya dari Senina. Apalagi saat ia tahu bagaimana keadaan ayahnya kini. Jadi Rainero memilih akan menceritakan keadaan Harold setelah semua pulang. Saat sedang berbincang, tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah sepasang laki-laki dan perempuan cantik dengan penampilan yang sungguh memukau. Mereka adalah Adisti dan Jevian. Adisti yang mengenakan gaun off-shoulder sebatas lutut berwarna putih dengan motif floral di bagian bawah membuatnya tampak cantik menawan. Ditambah lagi rambut yang ditata sedikit bergelombang dengan kalung permata melingkari leher putihnya membuat Adisti benar-benar terlihat memukau. Begitu juga Jevian, ia mengenakan tuxedo berwarna silver. Mereka tampak seperti pasangan yang begitu serasi. Membuat seorang pria yang sedari tadi duduk di kursi luar setelah melaporkan keadaan Harold mengeraskan rahang. Namun sebisa mungkin ia mengontrol amarah dan rasa cemburu yang membuncah. Mbak Bully, selamat ya. Semalam aku benar-benar khawatir tahu. Tapi syukurlah, kalian semua baik-baik saja, seru Adisti heboh seperti biasa.
Semua tergelak melihat sikap Adisti yang jauh dari kata anggun. Tidak seperti gaun yang ia kenakan, Adisti masih saja bersikap heboh, tapi menggemaskan. Mereka berbincang sejenak, setelah itu Jevian pun pamit karena akan mengajak Adisti ke ulang tahun keponakannya.